Jumpa lagi di Suhu Talk, kali ini spesial edisi Idul Adha 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Selamat datang Kang Ihsan. Sami-sami Mas Isnen. Terima kasih atas kehadirannya kembali di segmen kali ini. Siap betul ya. Jadi kali ini spesial Idul Adha 1441 Hijriah, kita akan membahas tentang seputaran ibadah kurban ya. Dan mungkin yang pertama yang ingin kami tanyakan. Ya, bicara kurban ini khususnya umat muslim dari kecil ini udah tahu nih, namanya kurban itu pasti menyembelih kambing atau sapi di Indonesia gitu ya. Ya. Artinya ini ibadah yang setiap tahun berulang gitu ya. Ketika ibadah yang terus berulang, biasanya maknanya itu menjadi kurang dimengerti atau kurang tahu maknanya, atau kita semua tuh sebenarnya hakikat kurban tuh nggak tahu gitu ya. Ya mungkin panjenengan bisa menyampaikan ke kita sebenarnya hakikat kurban sendiri itu seperti apa. Monggo Kang Ihsan. Jadi kurban kalau dalam bahasa fikih itu disebut dengan udhiyah gitu. Ya, udhiyah ya, kurban itu artinya mendekatkan diri. Jadi lah ini adalah orang yang disebut di dalam definisinya itu adalah mayudbahu minan na'ami taqarruban illallah. Jadi orang menyembelih binatang ternak dalam rangka untuk taqarrub, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah, kenapa ini kita perlu korban ini? Sebenarnya ini kalau tadi pertanyaan Mas Isnen tadi kan gitu. Pertanyaan pertama adalah korban ini kita meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam gitu. Jadi ini nanti bisa dibaca di surat As-Saffat ayat 99 sampai 111 gitu. Jadi pertama kalau kita bicara tentang para nabi, kita sebagai umat nabi terakhir, itu kan kita kenal nabi itu kan banyak sekali. Nabi itu ada 124.000 nabi itu. Sementara rasul ada 313. Dari 313 rasul yang sekaligus nabi itu kita suruh mengenal 25. Dan dari 25 nabi itu yang wajib kita ikuti sebagai orang Islam di akhir zaman itu hanya 2, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya. Maka kurban ini pertama kita adalah mengikuti ajaran yang dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kurban ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kurban ini adalah satu ibadah yang paling dicintai kalau berdasarkan hadisnya Rasulullah pada bulan Dzulhijjah, artinya tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ibadah yang paling dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah itu adalah kurban gitu. Nah, yang keempat kalau kita dilihat dari filosofinya bahwa kita menyembelih hewan adalah kita diingatkan supaya sifat-sifat kebinatangan kita itu hilang. Karena kan manusia itu disebutkan ya, kalau kita kembali ke dalam teori kitab-kitab tasawuf, manusia itu kalau bersih, suci, dia tingginya itu bisa melebihi derajatnya malaikat itu. Tetapi sebaliknya, kalau dia itu salah, punya sifat kebinatangan yang dominan, dia bisa lebih jahat daripada binatang gitu. Bahkan kalau di Quran disebutkan balhum adallu, bahkan manusia itu bisa lebih tersesat daripada hewan. Artinya kalau ada kambing tersesat dimanapun tempatnya, dia yang dimakan itu hanya rumput. Dimanapun ayam itu tersesat, yang dimakan hanya biji-bijian. Tetapi kalau manusia tersesat, itu apapun bisa hancur, apapun bisa dimakan, apapun bisa dijadikan hal-hal yang rusak itu. Lah, makanya sebenarnya di kurban ini kita diingatkan kembali untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, menghilangkan, meminimalisir sifat-sifat kebinatangan kita. Karena memang di dalam manusia ini kan ada unsur malaikatnya, tapi juga ada unsur nafsu-nafsu kebinatangan gitulah. Ini yang harus kita sembelih itu kan, nafsu-nafsu yang buruk itu, supaya kita naik kepada nafsu nafsu yang tenang. Dalam bahasanya adalah mutmainnah gitu. Nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Lah ini untuk sampai ke mutmainnah ini salah satunya adalah menghilangkan sifat kebinatangan itu.
Luar biasa sekali. Jadi artinya makna itu yang perlu kita ketahui ya. Ya, gitu. Oke. Tadi disebutkan bahwa ibadah kurban ini salah satu ibadah yang paling dicintai di bulan Dzulhijjah ya. Iya, betul itu. 11, 12, 13. 10 itu namanya Yaumun Nahri, hari penyembelihan. 11, 12, 13 itu namanya Ayyamut Tasyrik. Iya tuh. 4 hari ini haram puasa dan orang Islam harus makan yang enak. Harus makan yang enak, harus makan yang bergizi. Iya, gitu. Harus yang enak dan bergizi. Termasuk dalam konteks ini bagi orang Islam yang tidak mampu menyembelih hewan ternak, itu tidak mampu menyembelih kambing atau sapi. Kalau di Arab sana tambah onta itu, orang-orang ini tetap disunahkan untuk menyembelih sesuatu setelah sholat Id. Bisa menyembelih ayam, menyembelih bebek, menyembelih entok dan lain sebagainya. Apa hikmah dari menyembelih ini? Pertama adalah orang yang tidak mampu kurban tetap disunahkan menyembelih adalah dia mendapatkan kesunahan iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah. Yang kedua, dia dengan menyembelih itu, dengan dimakan satu keluarga itu, dia akan menghilangkan sifat tomak keluarga itu. Jadi keluarga yang tidak menyembelih dan kemudian misalnya tidak dapat kiriman daging dari panitia, dia sudah itminan, dia sudah merasa tenang karena dia sudah punya daging di rumah. Walaupun dagingnya itu adalah daging entok gitu, atau daging bebek kan gitu. Tapi kalau tidak punya sama sekali dan ternyata panitia itu kelewatan nganter, akan muncul rasa tomak dan keluarganya bisa kasihan karena tetangganya makan daging, dia tidak makan. Maka saya menyarankan kepada pemirsa suhu ini kan gitu, bagi yang tidak korban itu tetap menyembelih. Itu. Cuma kesalahan di kita menyembelih ayam atau menyembelih bebek itu dilakukan tanggal 9. Harusnya dilakukan supaya dapat pahala iraqatud dam, ya dilakukan setelah sholat Idul Adha itu. Oke Kang Ihsan, ini yang kedua Kang Ihsan. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Kautsar tadi ya, di ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Bersolatlah kamu, kemudian berkorbanlah. Begitu ya. Nah, ini apakah nilai korban ini disejajarkan dengan sholat? Apakah ini benar atau bagaimana sebenarnya makna dari ayat ini, Kang Ihsan? Iya. Jadi di surat Al-Kautsar ayat kedua itu fasholli lirabbika wanhar. Fasholli di situ adalah maka sholatlah Idul Adha, ya kan, untuk Tuhanmu, wanhar, dan kemudian kamu menyembelih. Maka hukum sholat Idul Adha dengan hukum kurban itu sama, yaitu sama-sama dihukumi sebagai sunnah muakkadah, itu sunat yang sangat dikuatkan atau sunat yang mendekati wajib gitu. Jadi sholat Idul Adha ini sunat muakkad, kurban juga sunat muakkad itu. Walaupun nanti kalau kita baca di madhab lain itu ada yang menghukumi, misalnya kalau dalam madhab Hanafi itu disebutkan kurban itu wajib bagi keluarga yang mampu gitu. Bagi keluarga yang mampu itu wajib. Tetapi mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Lah, dalam kitab Bushrul Karim itu disebutkan bahwa sunnah muakkadnya korban ini adalah disebut dengan kifayah. Sunnah muakkadah kifayah itu adalah ketika dalam satu keluarga yang mampu sudah ada satu orang yang korban, maka yang lain ini sudah tidak kena hukum makruh. Tetapi kalau dalam satu keluarga itu tidak ada satupun yang korban padahal itu keluarga yang mampu, maka semua anggota keluarga itu kena hukum makruh atau kena hukum dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia yang mampu ya, bagi yang tidak mampu itu tidak itu. Nah, ini yang disebut dengan sunnah muakkadah kifayah. Jadi bukan berarti satu korban untuk satu rumah, tapi satu korban untuk satu orang gitu. Ketika satu orang dalam satu rumah itu sudah berkorban, maka yang lain ini gugur hukum kemakruhannya. Tetapi juga lebih bagus lagi kalau dalam satu rumah yang korban kalau memang dia orang kaya tidak hanya satu. Jadi mungkin korbannya bisa 2, bisa 3 dan lain sebagainya gitu. Itu. Oke, baik sekali. Kemudian ini yang pertanyaan berikutnya ini Kang Ihsan ya. Dilihat dari ilmu fikih ini kan pasti mengatur bagaimana tata laksana atau tata cara berkorban dengan baik yang benar. Tentunya di luaran sana ini panitia-panitia korban ini perlu juklak yang benar ini. Jadi jangan sampai di dalam melaksanakan ibadah ini juga tidak sesuai dengan syariah fikih gitu ya. Betul. Mungkin salah satunya standar dari hewan korban, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian cara penyembelih dan sebagainya. Mungkin panjenengan bisa share ke kita gitu. Kira-kira di dalam melaksanakan ibadah korban yang baik yang benar itu seperti apa? Gitu. Jadi di dalam korban itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Satu adalah pra penyembelihan, yaitu pemilihan hewan.
Yang kedua adalah proses penyembelihan, yang ketiga adalah pasca penyembelihan atau pembagian daging itu. Yang pra penyembelihan itu yang harus kita perhatikan adalah ketika orang mencari hewan untuk berkorban, hewan ini betul-betul yang sempurna, yang sehat dan bagus itu. Sehingga di dalam hadis itu kan disebutkan ada arba'atun la tujzi'u fil adhahi, itu ada 4 kategori hewan yang tidak dibolehkan untuk digunakan sebagai hewan kurban itu. Misalnya itu satu adalah misalnya dia cacat matanya gitu, atau dia cacat kupingnya terpotong, atau cacat ekornya terpotong, atau dia kurus gitu, hewannya kurus gitu kan, atau dia kemudian pincang salah satu kakinya yang menjadikan dia kelihatan balungnya misalnya itu, atau tulangnya itu, dan lain sebagainya. Intinya bahwa ketika hewan itu ada kecacatan, maka dia tidak sah digunakan untuk kurban. Kemudian pilihlah hewan yang paling bagus. Paling bagus itu paling gemuk. Jadi dalam bahasanya itu saminun thaminun gitu. Jadi yang gemuk dan harganya mahal. Ini standar tertinggi kalau bisa. Jadi standar tertinggi itu yang gemuk, yang harganya mahal, yang sehat, yang punya dzu akronin, punya apa namanya? Tanduk yang bagus gitu. Kemudian warnanya juga bagus, kalau bisa putih, bisa putih ada sedikit warnanya gitu dan lain sebagainya. Jadi carilah yang terbagus. Lah, jadi kesalahannya adalah terkadang masyarakat itu memilih hewan kurban itu dari bawah bukan dari atas. Jadi kalau kita mau beli hewan kurban tuh carilah standar paling atas, jika uang kita tidak cukup diturunkan standarnya. Tetapi jangan cari yang paling bawah supaya kita punya turahan uang gitu. Wah, ini saya mau korban punya uang sekian. Sudahlah saya pergi ke tukang hewan itu kemudian tanya, "Mana hewan yang paling murah?" Nah, bukan begitu, tapi cari hewan yang paling mahal, kira-kira tidak mampu turunkan standarnya. Jadi memang paling bagus jantan dengan standar tadi punya tanduk dan lain sebagainya. Nanti diturunkan terus, warnanya berbeda dan lain sebagainya. Sampai kalau memang tidak mendapatkan hewan yang jantan, itu terakhir boleh menggunakan hewan betina. Jadi hewan betina ini alternatif paling terakhir untuk bisa disembelih, tetapi tetap diusahakan adalah hewan yang jantan, dan ini yang memenuhi persyaratan yang sempurna. Mungkin maknanya adalah bagaimana kita memilih hewan yang nanti gizinya yang terbaik gitu ya. Ya kan untuk ibadah itu kan harus yang terbaik kan itu, karena persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, masa kita mencari yang paling jelek kan gitu ya gitu. Kemudian yang kedua yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah di proses penyembelihan. Jadi ketika orang menyembelih itu kan kalau di dalam bahasa hadis itu disebutkan ya, kalau kamu menyembelih ya fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata, maka lakukan penyembelihan itu dengan sebaik-baiknya. Penyembelihan yang sebaik-baiknya itu misalnya satu, fal yuhidda syafratahu. Jadi kalau orang punya pedang, setelah digunakan untuk menyembelih itu dia harus diasah lagi supaya tajam lagi. Yang kedua adalah hewan yang mau disembelih itu jangan dilihatkan hewan yang akan disembelih. Jadi misalnya ada sapi, ada 14 misalnya, kemudian akan disembelih satu. Yang 13 ini nggak boleh lihat ini proses penyembelihannya gitu. Yang ketiga, dalam proses penyembelihan supaya halal dan mempercepat prosesnya, itu adalah prosesnya di sini, di leher ini. Itu kalau dalam bahasa fikih itu ada namanya hulkum, ada namanya mari, dan ada namanya wadajain. Mari itu jalan makan, jadi urat besar yang ada di leher. Kemudian hulkum itu jalan nafas, dan wadajain itu adalah urat-urat kecil yang mengitari hulkum dan mari. Lah, dalam fikih sembelihan itu akan sangat sempurna kalau tiga-tiganya itu putus. Hulkumnya putus, marinya putus, kemudian wadajain atau urat kecilnya juga putus. Maka ini yang nyembelih ini orangnya harus roso, apalagi nyembelih sapi kan gitu. Nah, itu. Yang kayaknya ada sertifikat, yang certified ya, bersertifikat atau lebih bagus kalau dia bersertifikat gitu. Sertifikat tapi kalau jagal gitu. Kalau tidak ya orangnya harus kuat kan gitu. Karena ini ada proses untuk betul-betul dilakukan dengan sempurna. Lah, catatan saya ketika penyembelihan adalah ketika hewan itu siap disembelih, ini harus ada cadangan orang kedua. Jadi satu orang menyembelih, ada yang lain memegangi, tapi penyembelih ini punya cadangan penyembelih kedua yang membawa pedang juga. Apa fungsinya orang kedua ini? Orang kedua itu berfungsi untuk membantu orang pertama. Contohnya adalah ketika ada proses penyembelihan, kemudian pedangnya ini tidak tajam, maka dia akan diganti dengan tanpa melepas pedang yang pertama ini.
Itu supaya halal. Bab ini kalau nanti dilepas lama baru datang lagi yang kedua itu bahaya gitu. Bisa nanti khawatirnya penyembelihannya nanti terputus jadi 2 kali penyembelihan. Kalau 2 kali penyembelihan itu kan hukumnya menjadi haram. Yang kedua adalah terkadang ketika penyembelihan hewan itu bergerak. Lah karena hewannya bergerak terkadang kemudian pedangnya itu kontal jauh dan lain sebagainya. Lah orang yang kedua ini sudah bawa pedang tinggal ngasihkan secara langsung. Jadi tidak perlu mencari pedangnya kontal, mana pedangnya kan itu. Nah, ini kan kasihan prosesnya itu. Ini kasihan juga hewannya. Ya, hewannya gitu. Iya gitu. Jadi ini juga harus menyembelih ini dengan cara yang bagus dan hewan itu harus dikondisikan sebelum disembelih itu dikasih makan yang enak, rumputnya yang hijau, dicarikan yang gitu-gitu gitu, dikasih minum yang cukup dan lain sebagainya itu. Ini jadi Islam sendiri itu ketika penyembelihan juga ada adab, ada etika, tidak hanya yang penting disembelih, terus cara menjatuhkannya juga tidak asal jatuh, tapi harus dilakukan dengan strategi yang dia jatuhnya itu pelan-pelan gitu. Kalau di kampung biasanya ada teman-teman atau orang-orang yang takmir itu punya keahlian tertentu itu. Tapi bagi orang-orang muda yang tidak tahu, yang belum pernah punya pengalaman itu kadang yang penting ambruk aja. Ini jangan sampai kan gitu. Ya, ini ada etikanya untuk bagaimana dia menidurkan itu dengan cara yang santun, ya dengan cara misalnya pelan-pelan. Itu bisa dilakukan kalau sapi ya ada tambang-tambang yang bisa dipakai itu. Gitu. Termasuk Islam rahmatan lil alamin, termasuk hewan itu harus dirahmati. Bagaimana kita memperlakukan hewan itu juga tidak kasar gitu ya. Iya, itu. Jadi gitu. Islam itu luar biasa ya, filosofi luar biasa walaupun jelimet detail tapi sebenarnya goalnya tadi ya bagaimana ibadah ini bisa berlangsung dengan baik dengan tata cara yang baik. Betul. Hewan pun yang jadi korban gitu ya. Ya, betul. Juga tidak tersiksa gitu ya. Tidak tersiksa. Jangan matinya terlalu lama kan. Jangan terlalu lama. Terus gitu. satu lagi tadi yang mungkin informasi tidak cukup banyak ya bahwa ini harus milih yang paling bagus dulu ya. Ini informasi hewan. Ini jujur saya sendiri baru tahu. Taunya panitia korban ini ada budget 1,7 kemudian ada 2 juta, itu nggak diarahkan untuk yang paling bagus. Betul. Oke, kemudian ini berikutnya ini Kang Ihsan, ketika kita mau berkorban ini, boleh nggak ini dicampur dengan nazar-nazar, misalkan saya kalau lulus kuliah dengan nilai yang bagus, IP yang bagus, saya ingin berkorban gitu ya, sama nazar. Kemudian selanjutnya mungkin nyambung ini pertanyaannya ya, termasuk gini. Saya dulu kayaknya belum diakekohin nih sama orang tua gitu ya. Sekalian deh sama ibadah korban kali ini ya. Boleh nggak ini Kang Ihsan ini? Pertama tentang apa tadi? Nazar dibarengin gitu. Ya gitu. Jadi korban itu akan menjadi wajib ketika dinadari. Atau menguatkan gitu ya. Menjadi wajib. Jadi kalau hukum asal korban itu sunnah muakkad menurut jumhur ulama, begitu orang itu bernazar untuk korban, maka korbannya menjadi wajib. Jadi misalnya seperti tadi, Mas Isnan tadi, kalau saya lulus UGM dapat IP 3,8 misalnya, tahun ini, maka tahun ini saya akan bernazar. Maka tahun itu dia wajib untuk menyembelih korban. Bahkan ketika dia sudah lewat tanggal 13, jadi misalnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah ternyata dia belum bisa membeli 1 kambing pun, maka nazar ini tidak gugur, sehingga misalnya terus dapat uangnya tanggal 30 Dzulhijjah atau 1 Suro, itu dia tetap harus menyembelih korbannya pada waktu itu karena ini nazar wajib, itu hukumnya menjadi wajib karena dinadari. Atau ketika sebuah hewan itu ditertentukan untuk korban, maka dia menjadi wajib harus disembelih gitu. Nah ini makanya jangan terlalu banyak nazar. Sebenarnya dalam Islam terlalu banyak nazar itu nggak bagus, karena nazar itu menunjukkan bahwa orang itu malas dan cetil gitu. Iya gitu ya kan, masa mau beribadah aja digantungkan dengan kesuksesan gitu loh. Orang mau melakukan ibadah aja, saya mau berpuasa kalau saya lulus gitu. Jadi sangat malas sekali untuk beribadah dan cetil dalam kaitannya dengan harta itu. Maka menurut saya jangan terlalu banyak bernazar gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ada nazar dan akikoh? Yang perlu kita perhatikan bahwa nazar itu khitabnya sunat muakkadnya pada orang, pada setiap orang. Sementara akikoh khitab sunat muakkadnya itu kepada orang tua. Ya, orang tua. Maka sunat muakkad untuk melakukan akikoh itu adalah bagi orang tuanya yang punya anak. Itu. Jadi ketika seorang anak lahir, maka sunat muakkad bagi seorang orang tua untuk menunjukkan syukurnya, dia melakukan akikoh. Dan ada perbedaan. Kalau akikoh itu dibagi dalam kondisi matang, kalau kurban dibagi dalam kondisi mentah. Ya kan? Kemudian kalau akikoh
ini tulang-tulangnya itu supaya tidak dicacah, tetapi dipotong pas bagian masing-masing itu, masing-masing dari ros-rosnya itu. Jangan sampai dicacah tengahnya. Sementara kalau kurban bisa juga, nggak masalah kan gitu. Jadi ada perbedaan antara akikoh dan kurban. Lah, hukumnya antara akikoh dan kurban itu sama, yaitu hukumnya sunnah muakkad. Lah, tetapi bagi orang itu ya dia kurban. Tetapi kalau bagi orang tua, maka ketika dia punya anak dan 7 harinya, kan kesunahan akikoh itu kan kalau bisa pada tanggal 7 dari kelahiran. Misalnya 7 hari dari kelahiran anaknya itu tanggal 10 atau tanggal 11 Dzulhijjah. Maka dia lihat apakah dia masih bisa beli kambing lagi enggak. Kalau dia sudah dari awal ingin kambingnya ini untuk akikoh dan pas dilalah lahirannya tanggal 10 atau 11 Dzulhijjah, dan dia yakin bisa beli kambing lagi karena waktu kurban itu terbatas hanya 4 hari, maka dia bisa kurban dulu, kemudian dia berikhtiar untuk beli kambing lagi, baru dia berakikoh. Artinya dia dapat kesunahan dua-duanya, kesunahan kurban sekaligus kesunahan akikoh. Tetapi kalau bukan bagi orang tua ya tetap kurban yang didahulukan. Jadi kalau misalnya Mas Isnen belum diakikohi sama orang tuanya dan sekarang masuk bulan Dzulhijjah, saya kurban atau akikoh? Ya kurban. Kan gitu. Nah, akikohnya Mas Isnen ngasih orang tua untuk beli kambing, ngasih uang kan gitu kan, sudah kerja, sudah sukses, kasih orang tua nih yang belum dulu nggak ngakikoi untuk membelikan kambing gitu. Oke, berarti maknanya adalah kalau mau ngibadah itu jangan pelit. Jangan pakai rencana. Ya udah itu memang sedekah, waktunya kita mengeluarkan sebagian harta kita ya emang gitu ya Kang. Jangan pakai nadar-nadar. Jangan pakai nadar-nadar gitu. Terus yang kedua, ya memang ini berbeda antara akikoh dan kurban. Tapi memang di luar sana masih ini pertanyaan yang belum paham nih ingin tahu ini apakah bisa tercapai. Ternyata tidak bisa gitu ya Kang Ihsan ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya Kang Ihsan, saya itu pernah melihat atau mendapatkan pamflet ya. Itu bagaimana cara beribadah korban kekinian atau cara berkorban yang baru gitu. 95.000 per kilogram. Ya, ini maknanya kalau saya sekilas sebagai orang awam, berarti dia menawarkan korban kiloan gitu ya, bukan sapi utuh atau kambing utuh. Ini boleh nggak ini Kang Ihsan ini sebenarnya ini? Nggak boleh. Jadi sangat gini, boleh. Karena salah satu ibadah kurban, kesunahan kurban itu kan iraqatud dam. Jadi mengalirkan darah itu. Jadi ketika orang sudah beli dalam bentuk daging kan berarti nggak ada pengaliran darah. Dan kurban itu artinya lengkap. Karena kan ini nanti yang namanya kambing, sapi atau onta yang dipakai untuk kurban ini kan nanti akan dihidupkan dan akan ketemu lagi dengan kita. Kalau kemudian yang buat kurban itu hanya misalnya sampil semua, lah bagaimana nanti ditata di sana apakah sampil semua? Kan unsur hidup itu kan dari kepala sampai kaki gitu. Jadi harus lengkap. Kurban itu harus lengkap, hewannya harus sempurna dan harus bisa disembelih dan mengalirkan darah. Jadi kalau ada orang kurban hanya dengan bagian tertentu itu tidak sah gitu. Jadi harus satu hewan sempurna. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu ya dipopulerkan salah satu badan amil zakat gitu ya. Jadi korban ini karena sudah melimpah ruah akhirnya dikalengkan. Dan tidak dibagikan pada waktu itu, tapi disimpan untuk yang akan datang karena dengan dikalengkan ini bisa lebih awet. Lah kira-kira hukumnya bagaimana ini Kang Ihsan? Jadi dilihat dulu. Jadi gini, dalam konteks sekarang ini kan terkadang gini, orang itu suka mencari helah dan menyusahkan diri sendiri padahal masih banyak masyarakat yang butuh gitu loh. Jadi kalau memang di masyarakat situ kaya semua, ya lebarkan lagi skupnya. Jadi misalnya kita hidup di Kelurahan Umbul Harjo, ternyata itu adalah kawasan elit kaya semua, kita lebarkan 10 kilo keluar dari situ. Saya kira masyarakat miskinnya masih banyak gitu. Karena kan yang kita harus tahu kan gini, setelah kurban itu dilakukan, daging itu kan supaya dibagikan kepada orang miskin kan gitu. Jadi di dalam kitabnya itu disebutkan kan wa'at aimul ba'isal fakiro itu. Dan berilah makan orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh, orang-orang yang memang dia jarang makan daging gitu. Jadi dikasihkan kepada mereka. Makanya nanti kalau tadi kurban nadar yang jenengan tanyakan itu Mas Isnen, itu sahibul kurban, orang yang kurban itu tidak boleh ngambil sama sekali bagian dari dagingnya kalau dia kurbannya adalah kurban nadar. Sementara kalau kurban sunnah muakkad, sahibul kurban itu disunahkan untuk tabarruk dengan ngambil makan sedikit dari dagingnya, satu lukmah atau lukmatain atau satu potong 2 potong itu. Tapi dia boleh mengambil agak banyak dengan maksimal 1/3. Lah 2/3 ini paling bagus adalah dibagikan kepada fakir miskin.
Atau minimal sepertiga kepada fakir miskin, sepertiga lagi boleh dibagikan kepada orang kaya dan saudara. Jadi kalau dia punya saudara, punya orang kaya itu namanya hadiah. Dan orang kaya dan saudara yang nerima kaya ini tidak boleh menjual. Begitu juga dengan shahibul kurban tidak boleh menjual. Gitu. Lah, yang boleh menjual adalah ketika orang miskin nerima daging. Jadi kalau orang miskin nerima daging, dia kebanyakan daging, boleh dijual itu. Lah, orang sering menyusahkan diri, padahal di lingkungannya itu masih banyak yang butuh. Misalnya, orang kurban di Jogja, apakah di Jogja ini semua lokasi itu cukup semua dan kelebihan semua? Kan tidak, kan gitu. Nah ini yang menurut saya perlu ada distribusi, dan tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah waktu kita untuk diperintahkan untuk enak-enak, untuk makan yang enak, untuk pesta itu. Kalau itu dikaleng kemudian dikembalikan ke hari yang lain, tentu sudah kelewat dari hari tasyrik yang 4 hari ini, di mana orang muslim diharamkan untuk melakukan puasa. Jadi kenapa diharamkan? Karena memang suruh makan, suruh enak-enak itu. Jadi jangan sampai hari tasyrik, hari nahar itu malah makannya hanya misalnya gitu kan gitu dengan ceplok gitu. Sayang dengan telur cemplok itu yang enak-enak kan gitu. Ya, catatan saya ini Mas Isnan itu. Jadi ada beberapa kesalahan dari praktek kurban yang ada di kampung-kampung. Pertama, ini yang kemarin saya temukan adalah karena Covid ini ada orang yang kemudian tidak kurban. Karena Covid, saya tanya pada takmir masjid yang tidak kurban, kebetulan saya pengajian di lokasi itu kemarin. Kenapa sekarang tidak diadakan kurban? Karena khawatir masa kumpul. Lah kan masa kumpul ini bisa disiasati, ya kan? Dengan misalnya yang menangani itu dibikin social distancing, ya kan? Yang nangani dibatasi, dibikin shift kalau memang orang kampung itu ingin kerja semua. Jadi jangan sampai sunnah muakkad ini dihilangkan dengan alasan orang kumpul. Ini satu. Yang kedua, jangan sampai kurban ini digantikan dalam bentuk uang. Jadi ada fatwa salah satu ormas itu mengatakan sekarang kasihkan uang atau sembako. Beda. Jadi sedekah itu bisa kapanpun. Tapi kalau kurban mengalirkan darah dari menyembelih hewan itu hanya dilakukan 4 hari itu. Jadi jangan digantikan. Ini kesalahan kedua. Kesalahan ketiga adalah orang menjual dari bagian kulitnya itu. Kulitnya dijual atau dagingnya dijual. Ini ingat ini kalau kembali dalam hadisnya Rasulullah, Rasul mengatakan man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyalahu. Kalau ada orang menjual kulit kurban, maka dia dihukumi tidak melakukan kurban, hanya sedekah daging. Lah kesalahan kita adalah satu, boleh jadi yang menjual itu shahibul kurban, boleh jadi yang menjual panitia. Panitia ini kulitnya dikumpulkan, kemudian dijual, dimasukkan masjid. Ya, salah. Sering sekali itu saya. Nah, ini salah gitu. Sebab kalau itu sampai dia sebagai wakil panitia ini kan wakil shahibul kurban, melakukan itu atas izin shahibul kurban berarti melakukan hal yang salah yang sama, dan penjualan itu menjadikan hukum kurban itu berubah menjadi sedekah biasa. Padahal pahalanya beda gitu. Lah, ketika kita ingin menjual, kalau kita pakai mazhab lain, mazhab Hanafi, kulit ini boleh dijual, tetapi bukan untuk dikasihkan masjid, tapi kulit dijual ini untuk dibelikan daging lagi dan kemudian dibagikan lagi, gitu. Dan dalam konteks yang tadi nerima itu kan ada shahibul kurban, ada orang kaya dan ada orang miskin. Yang berhak untuk menjual itu hanya orang miskin. Jadi kulit itu kalau ingin dijual kasihkan orang miskin. Saya pernah ditanya sama panitia, lah gimana Pak, orang miskin enak banget itu dikasih kulit untuk dijual. Wong setahun sekali dikasih kulit saja kok dipermasalahkan ini. Orang-orang kaya kok iri banget dengan orang miskin itu. Biarlah dikasih oleh orang miskin itu. Orang miskin mau pakai kulit itu jadi tas silahkan, mau dijual juga silahkan. Jadi kasihkan biar orang-orang miskin ini seneng, orang fakir itu. Ya. Ini kesalahan ketiga ya dari praktek kurban itu, terkadang menjual kulitnya. Kesalahan keempat adalah jazar atau orang yang menyembelih itu terkadang diopahi daging, itu nggak boleh. Jadi panitia ini dari shahibul kurban, di samping orang urun kurban itu juga harus urun biaya untuk pemotongan. Jadi seperti di kampung saya sekarang itu ada misalnya beli sapinya per orang 3 juta plus biaya operasional 1 juta. Lah operasional 1 juta inilah yang dipakai untuk membiayai penyembelih. Jadi jangan sampai penyembelih ini diupahi dari daging. Dia dikasih daging boleh nggak? Boleh, tapi atas nama warga, bukan atas nama upah penyembelihan gitu. Ini yang keempat kesalahannya. Yang kelima, kesalahan dari praktek kurban yang ada di masyarakat itu adalah begitu hewan disembelih dan belum mati sempurna, itu sudah tergesa-gesa dicancang, dinaikkan ke atas, kemudian langsung dikuliti. Penyiksaan itu ya. Dipotong-potong.
Nah, yang perlu dilihat gini, kalau dalam hadis Rasulullah adalah ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyun fahuwa maitatun. Kalau ada hewan disembelih belum sempurna mati, kemudian dipotong-potong, di samping seperti kata Mas Isnen tadi itu penyiksaan, tapi yang perlu kita perhatikan adalah potongan yang belum sempurna itu dihukumi sebagai bangkai. Artinya kemudian kalau ini dibagi ke masyarakat, maka masyarakat itu berarti makan bangkai, haram. Ya itu kan? Nah, ini bahaya, makanya panitia terus tegas. Maka harus dicek, matanya dicek atau kakinya dicek. Itu kan ada cara kalau di dalam apa namanya di bidang kedokteran hewan itu, cara ngecek bahwa hewan ini sudah mati sempurna. Jadi kalau belum mati sempurna itu jangan dikuliti dan jangan dipotong-potong. Wah, luar biasa sekali ya. Okay. Artinya kalau kita menyimpulkan ya, jadi ibadah kurban ini yang menarik adalah tanggal 10, 11, 12, 13 kita dilarang puasa, kita harus makan bergizi gitu ya. Bergizi dan enak. Bergizi dan enak gitu. Ya, berhentilah makan yang enggak enak gitu. Kemudian bagi sohibul kurban, ini jangan mikir-mikir nih mau sedekah ini mau berkorban ini biayanya ini pakai yang murah dulu gitu ya, tapi cari yang paling bagus gitu ya. Kemudian juga tadi bagaimana mendistribusikan ya, ini juga harus merata gitu. Kita cari orang-orang miskin, database orang miskin ini penting ya. Kita sebelum melaksanakan ibadah kurban, kita mesti ngumpulin database orang miskin yang sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak ada. Tapi bukan berarti orang kaya nggak boleh nerima loh. Boleh loh Mas Isnen, boleh. Kalau orang kaya namanya hadiah, kalau orang miskin bagian. Ya, bedanya nanti kalau orang kaya yang nerima itu tidak boleh dijual. Gitu. Kalau orang miskin boleh dijual. Jadi kalau ada orang miskin misalnya, dia dapat dari masjid 5 kilo, dari musola 3 kilo, kan 8 kilo, dia blenger misalnya. Sudah yang 3 kilo dia masak, yang 5 kilo dia jual, boleh. Kemudian dia belikan beras misalnya, nggak apa-apa kalau orang miskin. Tapi kalau orang kaya itu tidak boleh. Tidak boleh. Dia. Artinya juga karena orang kaya ya sudah biasa makan enak gitu ya, gitu ya. Gitu. Tapi ada juga yang pernah tanya, lah gimana Pak Ihsan? Ini saya dapat dari musola, dapat dari saudara saya. Bagaimana cara menghabiskannya? Saya jawab, gampang. Masak tengkleng, masak sate, undang orang 1 RT itu 1 jam habis. Gitu. Kalau hanya masalah menghabiskan, gitu. Jadi nggak usah banyak alasan gitu kan. Gitu. Terus kemudian juga tata cara dalam penyembelihan ini benar-benar ada aturan di fikihnya seperti apa gitu ya. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan seperti yang disampaikan tadi. Ini harus jadi perhatian panitia kurban dan kita semua. Betul itu. Baik Kang Ihsan, ini informasi sangat menarik sekali, sharing ilmunya tentunya. Maaf ini banyak sekali kita semua ini yang miskin referensi. Kalau panjenengan tadi kitab nopo niku Kang Ihsan? Ini saya baca di Kifayatul Ahya. Saya hanya bawa satu Kifayatul Ahya. Tapi salah satunya. Tadi yang sunnah kifayah itu bisa dibaca di kitab Bushrul Karim. Gitu. Artinya banyak referensi kitab-kitab yang mengatur ini semua. Buat kebaikan dalam beribadah pun itu ada aturannya, begitu ya. Jadi ada beda gini kalau dalam kaidah itu. Jadi al aslu fil ibadati at-tahrim wal aslu fil muamalati al ibahah. Jadi kalau ibadah itu harus ada aturannya, harus kita ikut Rasulullah, ikut dengan apa istihadnya para ulama tentang kewajiban-kewajiban ini. Ini berbeda dengan di luar ibadah. Kalau di luar ibadah itu kita bisa mengembangkan. Jadi teknologi kita bebas mengembangkan, kemudian misalnya model-model transaksi jual beli karena itu muamalah kita boleh mengembangkan. Gitu. Tapi kalau kurban, sholat, zakat, puasa ya kita harus ikut gitu. Aturannya. Ya ikut aturan ya sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah itu gitu ya. Baik Kang Ihsan, luar biasa sekali diskusi pada kesempatan kali ini. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya kami berharap sharing-sharing ini bisa kita lanjutkan ya, karena informasi tentang ilmu agama ini harus kita dokumentasikan, kemudian kita sebarkan ke semua orang, terutama generasi yang akan datang. Siap. Gitu kan Ihsan ya? Betul harus didiseminasikan. Dan saya tunggu episode di channel pribadinya panjenengan. Baik, sahabat suhu, cukup untuk kali ini dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.